terdiri dari 3 poin utama. Pertama, membekukan DPR dan MPR. Kedua, mengembalikan termasuk mereka yang disebut pasukan berani mati. Ribuan santri dan laskar dari kalangan NU yang datang dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mereka tidak membawa senjata, hanya tekad dan keyakinan. Jika Gus Dur disingkirkan secara tidak adil, mereka siap berdiri di barisan depan. Namun tidak ada kekerasan, tidak ada kerusuhan, yang ada hanyalah kesunyian. Dan secara diam-diam di gedung lain, para elit politik telah bersiap mengakhiri segalanya. Pagi harinya, Amin Rais memimpin sidang istimewa MPR. Gerakannya cepat, nyaris seperti sudah diskenariokan sejak lama. Dalam hitungan jam, Gus Dur dinyatakan tidak lagi menjabat sebagai presiden. Megawati Soekarno Putri kemudian diangkat sebagai presiden kelima. Gus Dur tidak melawan. Ia tidak mengajak ribuan pendukungnya menyerbu. Ia hanya meminta mereka pulang. Ia menuruni tangga istana, berjalan perlahan, menoleh ke belakang, dan meninggalkan kursi yang baru 2 tahun ia duduki. Saat wartawan bertanya, ia menjawab dengan suara pelan, "Demokrasi sudah mati hari ini." Tidak ada satupun peluru yang ditembakkan hari itu. Tetapi yang mati bukan hanya demokrasi, melainkan juga harapan akan politik yang berani jujur, berani adil, dan tidak bisa dibeli. Banyak yang menyebut dekret itu sebagai kudeta sipil yang gagal, namun sebagian yang lain melihatnya sebagai upaya terakhir seorang pemimpin untuk melawan sistem yang sudah terlalu dalam dikendalikan oleh kepentingan. Dekret itu mungkin gagal secara politis, tetapi dalam memori sejarah, itulah satu-satunya dekret dalam sejarah modern Indonesia yang dikeluarkan bukan untuk menambah kekuasaan, melainkan untuk menyerahkan kembali kedaulatan kepada rakyat. Gus Dur meninggalkan istana tanpa pengawalan militer, tanpa demonstrasi besar-besaran, tanpa air mata di depan kamera. Namun kepergiannya tidak pernah sepi. Di pesantren-pesantren, di komunitas minoritas, di pelosok Papua hingga kawasan pecinan, masyarakat sadar bahwa yang hilang dari mereka bukan hanya seorang presiden, melainkan seorang pelindung. Setelah pemakzulannya, Gus Dur tidak memilih diam. Ia tetap hadir di ruang publik, menulis, berdiskusi, dan mengajar. Tetapi ia tidak pernah mencoba untuk membalas dendam. Tidak ada satupun pernyataan darinya yang menyerang tokoh-tokoh yang menjatuhkannya secara personal. Bahkan ketika ditanya tentang Amin Rais, ia hanya menjawab dengan tenang. Orang itu cuma bingung. Gus Dur juga tidak kembali ke partai. Ia tidak membentuk gerakan baru. Justru dari sikap diamnya itu, suara rakyat semakin menguat. Ia menjadi simbol bahwa seseorang bisa dijatuhkan dari kekuasaan, tapi tidak dari kehormatan. Waktu terus berjalan. Pemerintahan silih berganti. Namun dampak dari keputusan-keputusannya tetap terasa hingga kini. Imlek terus dirayakan. Konghucu tetap diakui dan nama Papua tidak lagi disebut Irian. Orang Tionghoa kini bisa tampil di televisi, di pemerintahan, dan di parlemen tanpa harus menyembunyikan identitas mereka. Di tahun-tahun berikutnya, sejumlah tokoh mulai berpendapat bahwa pemakzulan Gus Dur adalah sebuah kesalahan sejarah. Namun pernyataan yang paling tegas datang dari Mahfud MD, Menteri Pertahanan di era Gus Dur. Ia secara terbuka menyatakan, secara hukum tata negara, pemakzulan Gus Dur tidak sah. Pada tanggal 25 September 2024, 23 tahun setelah peristiwa itu, MPR mencabut TAP MPR nomor 2/MPR/2001. Keputusan yang dulu dijadikan dasar pemakzulan, sebuah langkah simbolik yang sangat penting, bukan hanya menghapus jejak buruk sejarah, tetapi juga mengembalikan posisi Gus Dur sebagai presiden yang sah. Seorang presiden yang dijatuhkan bukan karena melanggar hukum, melainkan karena dianggap tidak cocok dengan selera kekuasaan. Bagi sebagian orang, pencabutan itu datang terlambat.